apa yang harus kita siapkan, hal-hal apa yang perlu kita bawa, bekal-bekal apa untuk persiapan tanggal 31 atau minggu depan dalam agenda pengenalan LMS. Barulah secara resmi itu nanti akan dibuka tanggal 2 pelaksanaan seleksi substansinya. Itu agenda kita. Lalu nanti ya kita ada agenda tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang perlu secara teknis dikomunikasikan dari penjelasan-penjelasan yang belum terpahami dari paparan-paparan tadi. Lalu kita akan menutup kegiatan itu diakhiri dengan penutupan. Baik, itulah Ibu Bapak serta saudara rangkaian agenda kegiatan kita. Maka marilah kita awali dengan doa pembukaan. Untuk itu kepada Bapak Agus Purwanto SPD dipersilahkan. Bapak Agus. Monggo Pak Agus. Ataukah terlempar Pak Agus? Halo Pak Agus, monitor. Terjerat, belum dibuka mic-nya Pak Agus. Monggo kita awali dengan doa pembukaan. Terdengar Mas Kuku. Oke, sudah Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar dalam masa pandemi ini kita dihindarkan dari wabah pandemi COVID-19. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Sehingga kita semua ini nanti akan bisa mengikuti kegiatan seleksi substansi calon kepala sekolah dengan hasil yang memuaskan. Amin. Bisa lulus semua. Amin. Alhamdulillah kita berdoa. Bagi yang beragama lain, mungkin bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, nanti bisa mengikuti doa dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Monggo Pak Kuku dilanjutkan. Terima kasih Pak Agus. Semoga doa kita didengar oleh Allah. Baik, ini sepertinya saya membawa acara sekaligus melaporkan. Karena ya memang kami ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan melaporkan perjalanan kita dalam proses dari awal hingga akan terlaksananya seleksi substansi
sebagai salah satu tahapan dari diklat calon kepala sekolah. Nah, ini ya saya yang melaporkan kepada Bapak Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, yang mana setelah kami dari BMPS itu membentuk kepengurusan BMPS di kabupaten kota, maka ada keprihatinan lain dari salah satu programnya adalah tantangan perguruan swasta, di mana keprihatinan banyaknya tantangan-tantangan juga aturan pemerintah yang harus kita ikuti sebagai sekolah swasta. Maka Bapak Ketua Umum mengutus kami untuk mencari berita atau informasi bagaimana pelaksanaan diklat calon. Yang mestinya dulu memang sebelum pandemi kami pernah melaksanakan penguatan diklat calon kepala sekolah lalu merambah ke calon. Ternyata setelah ada pandemi kita berhenti, barulah setelah terbentuknya atau kami membentuk kepengurusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Kabupaten Kota, kami menindaklanjuti program keduanya adalah menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah. Tahapan yang pertama adalah seleksi substansi. Maka pada tanggal 1 Maret kami diutus untuk ke LPPKS PS Solo mencari informasi, dan di sana kami dapat informasi bahwa ya aturannya masih tetap, belum ada aturan lain atau kebijakan lain untuk menghapus atau menunda aturan tentang proses pengangkatan kepala sekolah. Maka setelah kami dari Solo mendapat informasi-informasi, pada tanggal 15 Maret 2021 BMPS meluncurkan surat permohonan kepada Kepala LPPKSPS untuk mengajukan proses bagaimana menyelenggarakan. Dan pada waktu itu, berbekal dengan informasi-informasi tadi, kami memohon untuk LPD, yaitu LPD UNESA. Kami berharap Ibu Kepala LPPKS mengabulkan permohonan kami untuk meminta LPD UNESA sebagai pelaksana diklat kami. Dan pada tanggal 19 Maret keluarlah surat jawaban dari LPPKS, di mana menyetujui permohonan dari BMPS Provinsi Jawa Timur memberikan wewenang kepada LPD UNESA untuk menyelenggarakan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah dengan moda daring. Ini yang utama, dengan moda daring. Nah, pada waktu itu kami melempar. Selanjutnya, berbekal dengan surat LPPKS nomor 1137 garis miring B.6 B6.7 garis miring PP.00.08/2021, maka BMPS Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat dengan nomor 057 tertanggal 25 Maret pengumuman. Nah, maaf, bukan pengumuman, tapi tanggal 25 itu pembentukan panitia. Nah, ya kebetulan saya diberi amanah untuk mengkoordinasi teman-teman dalam kepanitiaan ini. Kemudian setelah terbentuk panitia, tanggal 27 Maret tahun 2021, dengan surat BMPS nomor 056, kami memberikan pengumuman lewat Google Form, lewat WA, dengan lain sebagainya, pendaftaran online. Ya, surat pengumuman kita akan menyelenggarakan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tahun 2021. Karena kami meluncurkan Maret, asumsi kami kemarin paling tidak
awal Mei. Ya, itu kan pengumuman kami. Tetapi ternyata nyuwun ngapunten para peserta, prosesnya tidak semudah yang kami bayangkan. Nah, proses-proses itu tetap kita ikuti, tetap kita jalani hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan ini bulan. Nah, dari pendaftar, akhirnya ada yang khusus yang dari Jawa Timur, wilayah Jawa Timur ada, juga ternyata juga ada peserta yang dari luar Jawa Timur, termasuk dari luar Jawa, luar Jawa Timur tapi luar Jawa. Nah, dalam proses pendaftaran tadi kami pun juga selalu berkomunikasi dengan UNESA, bahwasanya di sana kami pada tanggal 1 April menerima surat jawaban dari LP3 UNESA yang memfasilitasi kerjasama dalam pelaksanaan seleksi substansi. Nah, surat dari LP3 tertanggal April ya, 1 April 2021. Jadi April baru istilahnya ada surat resmi dari Indonesia. Kemudian dari April sampai dengan tanggal 17 ya, 17 Juni itu kami tetap terus berproses. Tapi pada tanggal 10 April 2001 ada perjanjian penandatangan MOU antara Yayasan Yosef, lalu LPPKS, UNESA dalam bentuk draft. Ini kita kaji lagi. Nah, ternyata dalam proses secara administrasi berjalan dan secara administratif pula di kabupaten kota itu masih banyak hal-hal yang perlu kami koordinasikan. Sedangkan pada provinsi kami ada kerjasama dengan operator provinsi sehingga lebih mudah. Nah, beberapa kali juga kami menyampaikan lewat Zoom untuk proses demikian. Maka syukur alhamdulillah begitu pada tanggal 17 Juni itu bisa tersepakati antara 3 lembaga formal yaitu Yayasan Yosef, LPP KSPS, dan UNESA. Maka kemarin saat kami menyampaikan contoh-contoh surat, tanggal-tanggal itu memang sudah terkunci di sana. Sehingga surat-surat itu menyesuaikan. Perjalanan panjang ini sampailah pada tanggal 14 Juli kemarin kami mendapat surat dari LPPKS pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah dengan moda daring. Maka dari itu surat itu pun juga sudah kami tembuskan dan kami sampaikan kepada Bapak Sugianto Cakra selaku Ketua BMPS Provinsi Jawa Timur untuk tindak lanjut pelaksanaannya. Maka Bapak Ketua Umum, pada hari ini inilah kerja dari panitia, progres kerja dari panitia. Maka kami mohon nanti Bapak Ketua Umum bisa menyerahkan begitu sepenuhnya ada
495 peserta yang siap untuk mengikuti seleksi substansi dengan moda daring. Tentunya paparan refleksi yang panjang perjalanan ini ada harapan. Harapan kami selaku panitia, harapan untuk peserta, para peserta yang saya hormati, panjenengan semua sudah berproses sedemikian lama. Maka dari itu jadwal yang sudah ditentukan oleh LPPKSPS bersama LPD UNESA ini kita jaga, kita amankan untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya agar panjenengan semua bisa lulus. Karena kalau panjenengan semua bisa lulus, itu merupakan kebanggaan bagi kami. Lalu juga kepada penyelenggara seleksi, kami juga berharap ada hal-hal yang perlu disiapkan oleh para peserta sehingga peserta-peserta ini bisa mengikuti seleksi dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dari yayasan-yayasan pengusul peserta ini maupun pengurus BMPS Kabupaten Kota yang sudah membantu proses perjalanan ini. Itulah Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ketua Umum yang bisa kami laporkan. Dan untuk selanjutnya kami menyerahkan peserta ini kepada Bapak Ketua Umum untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih dan selamat sore. Kami persilahkan Pak Gianto. Masih mute Bapak? Masih merah? Oh, sebentar. Mas Fatih? Iya, Pak. Unmute all. Sudah, Pak. Sudah host juga. Punya Pak Gianto di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Yang saya hormati Bapak Ibu dari LP3M, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Beliau Bapak Dr. Bahtiar, Bapak Dr. Karwanto, Dr. Jana, dan Ibu Yunita, tapi Yunita tidak nampak. Para ketua yayasan, para ibu dan bapak pengurus BMPS Kabupaten Kota di Jawa Timur, yang saya banggakan, seleksi substansi dari BMPS, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan, calon peserta seleksi substansi bakal calon kepala sekolah, secara khusus
yang saya cintai, saya hormati, Suster Ludovika Windu Kuntari, SS PS MPD, Ketua Yayasan Yusuf Primandemet. Pertama-tama, marilah sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa kebaikan bagi kita dan semua orang yang kita layani. Para ibu, bapak yang saya hormati, terima kasih atas laporan dari tim seleksi intern BMPS yang telah melaksanakan tugas selama 5 bulan mulai Maret 2021 sampai sekarang Juli 2021. Kami terus mengikuti perjalanan kegiatan dari tim yang menurut kami luar biasa karena apa yang dibayangkan semula kegiatannya itu ya hanya menjaring, kemudian hasil penjaringan itu didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB di provinsi, kemudian diserahkan kepada LPD. Sangat sederhana, ya, tetapi kenyataannya sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim, ini ternyata liku-likunya ini sangat banyak. Oleh karena itu merupakan suatu pengalaman yang sangat baik, sangat luar biasa bagi kita semuanya. Juga saya sangat berterima kasih dari LPD UNESA yang ternyata luar biasa bentuk apa namanya kerjasama, bentuk kepeduliannya kepada kegiatan ini sampai dari UNESA juga menerbitkan surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait untuk memperlancar bagaimana calon peserta itu memperoleh keabsahan data. Sekali lagi ini luar biasa dan terima kasih ya Pak Karwanto, Bu Jana, Bu Nita. Ya. Tentu kegiatan ini merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa dan mungkin juga yang pertama dialami oleh LPD Indonesia ini. Para ibu dan bapak yang saya hormati, khususnya kepada para calon peserta yang ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa Timur. Kalau dirinci adalah jumlah yayasannya itu 235 yayasan. Dibayangkan itu kita koordinasi dengan 235 yayasan yang tersebar ya tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di luar Jawa Timur. Jumlah TK ada yang bisa terseleksi secara administrasi dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu untuk mengikuti seleksi substansi adalah 23. Sekolah dasar 65, untuk SMP 114. Jadi untuk peserta dari kelompok pendidikan dasar berjumlah 202. Sedangkan SLB ada 9, SMA ada 105, SMK ada 179. Jadi jumlah untuk SLB, SMA, dan SMK ini 293.
Sehingga jumlah seluruhnya adalah 495 sebagaimana yang dilaporkan oleh ketua tim tadi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya para ketua-ketua yayasan, untuk diketahui bahwa sesuai ketentuan MOU untuk pelaksanaan seleksi substansi ini hanya boleh dilakukan oleh badan penyelenggara pendidikan, ya, dengan LP2KS dan LPD yang ditunjuk atau yang terkait. Sedangkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini bukan badan penyelenggara pendidikan, tetapi badan BMPS, ya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, ini adalah organisasi perkumpulan dari badan penyelenggara pendidikan yang terdiri dari semua yayasan atau perkumpulan yang memiliki sekolah tentunya. Ini ada BMPS tingkat pusat, ada BMPS tingkat provinsi, ada BMPS tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah seluruh Jawa Timur ini sudah ada kepengurusan BMPS-nya. Nah, oleh karena BMPS tidak bisa melakukan, ya, MOU dengan LPD atau LPPK-SPS, ya. Jadi BMPS sifatnya adalah hanya memfasilitasi. Oleh karena itu BMPS ini menunjuk, ya, dengan berbagai pertimbangan, menunjuk yayasan, yaitu Yayasan Yusuf Primandemet yang kebetulan ketuanya adalah Suster Lutfika Windu Kuntari. Ya. Saya yakin Ibu dan Bapak bisa mirsani di laptop atau HP Ibu Bapak semuanya. Nah, Bapak Karwanto selaku LPD Unisa, LPD atau LP3M-nya ini, ya, dan Ibu Dona, kami atas nama Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur menyerahkan, ya, sejumlah peserta calon seleksi calon kepala sekolah, ya, bakal calon kepala sekolah kepada LPD Unisa sejumlah sebagaimana yang kami aturkan tadi. Tentu ini diikuti dengan berkas administrasi seleksi substansi dari masing-masing peserta, ya, dengan harapan pada saatnya sebagaimana yang tertulis pada surat yang telah disampaikan oleh ketua tim tadi, surat dari LPPK-SPS, bahwa nanti tanggal 31 ya, Juli akan diadakan pengenalan LMS, dan tanggal 2 Agustus tahun 2021 diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi substansi ini sampai dengan 8. Ya. Harapan kami seluruh peserta ini mohon dapat diterima dan dapat dilaksanakan seleksi substansi ini sesuai jadwal dan waktu ditentukan. Harapan-harapan lain sudah seperti apa yang disampaikan ketua tim dan yang berdoa tadi, ya, tentu yang terbaik untuk kita semuanya, ya. Semoga semuanya bisa berhasil.
kami atas nama Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur sekali lagi menyampaikan terima kasih pada seluruh calon peserta yang sudah percaya, ya, mempercayai kegiatan BMPS ini, dan kami mendoakan supaya nanti tanggal yang disebutkan tadi para ibu bapak calon dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih pada tim, terima kasih pada LPD Unisa, terima kasih pada Yayasan Yosef Firman Demik, khususnya Suster Ludovika yang telah berkenan untuk direpoti oleh kita semuanya, baik oleh BMPS maupun oleh peserta. Demikian Pak Karwanto, Ibu dan Bapak yang lain, apa yang bisa saya sampaikan. Tentu BMPS dalam upaya untuk melayani Ibu dan Bapak-bapak semua ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan kita dalam situasi seperti sekarang ini tetap sehat dan semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Baik, terima kasih Pak Ki. Barangkali dari Suster Ludovika ada berbatah kata begitu, Pak Ki? Yeah. Saya mohon mungkin biar Ika, Mas Fatih, yayasan bisa mengetahui. Pada Suster, silakan Suster. Silakan Suster. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Karwanto dan Ibu Jana dari LP3 UNESA, Bapak Sugianto sebagai Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu pengurus yayasan, dan Bapak Ibu calon peserta seleksi substansi. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat. Ya. Saya berterima kasih diberi kepercayaan oleh BMPS untuk mewakili yayasan-yayasan, perkumpulan, lembaga pendidikan, pengusul peserta seleksi substansi bakal calon kepala sekolah untuk menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah swasta yang meliputi surat kuasa, surat pernyataan, bukti setoran biaya seleksi BCKS swasta. Tadi Pak Kuko sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, ya, proses begitu lama. Setelah panitia penyelenggara seleksi administrasi bakal calon kepala sekolah, sesuai peraturan yang berlaku melalui Simtendik dan mengunggah surat pernyataan dan keabsahan data calon peserta seleksi substansi bakal calon kepala sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota, Kabupaten, tempat asal peserta. Maka tadi Pak Sugi sudah menyerahkan pesertanya kepada saya, juga menyerahkan calon peserta seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tahun 2021 dengan moda daring sebanyak 495 peserta dari 232 yayasan atau lembaga pendidikan kepada LP3 UNESA sebagai selaku LPD yang hari ini dihadiri oleh Dr. Karwanto dan Ibu Jana. Dengan harapan sebelum dilaksanakan seleksi substansi, para peserta diberi pembekalan dan juga semoga lulus 100%. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau secara gambaran Pak Ki tadi menyerahkan seluruh peserta
dan Suster Ludovika menyerahkan administrasinya, begitu Pak Karwanto. Karena surat-surat pernyataan, surat kuasa dan sebagainya yang menandatangani Suster Ludovika dan nanti akan kami kirim ke LPM ya. Baik, itu tadi. Nah, Pak Karwanto dan Bu Jana, itulah kami menyerahkan. Selanjutnya nanti segala proses jadwal kami akan menyerahkan bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan peserta. Maka dari itu kemungkinan sore hari ini ada hal-hal yang perlu disiapkan agar pada tanggal 31 nanti teman-teman kami calon peserta ini juga sudah disiapkan. Lalu kalau ada dalam tanda kutip, wah ini Sabtu ada tugas dari yayasan dan sebagainya, memang sengaja kami sore hari ini menghadirkan pengurus yayasan sehingga calon-calon calon peserta ini hari Sabtu itu bisa diberi kesempatan untuk betul-betul fokus pada kegiatan pengenalan LMS. Lalu tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 ini pekerjaan-pekerjaan begitu katakanlah supaya bisa dikoordinasikan sehingga diberi support, diberi prioritas untuk kegiatannya. Kami persilakan Pak Karwanto untuk menerima ini, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Salam BMPS. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Baik yang terhormat Ketua Umum BMPS Provinsi Jawa Timur, Bapak Sugianto beserta jajarannya. Yang saya hormati tim dari BMPS. Saya lihat ada Bapak Kuku, ada Bapak Nugroho, Bapak Gus, Bapak Iwan. Yang saya hormati tim dari LPD Bu Jana, Yayasan Yosef, Ibu Freina Demet. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Ibu peserta Selsi, BCKS, BMPS Provinsi Jawa Timur, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin sekalian yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting ini yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada acara koordinasi persiapan pelaksanaan Selsi BCKS bersama LPD LP3 UNESA dengan BMPS Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan iringan doa semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal, tetap semangat, senang, sukses, bahagia, dan selalu berkarya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, izinkanlah kami selaku LPD LP3 UNESA menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara koordinasi persiapan pelaksanaan Selsi BCKS melalui Zoom meeting ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugi, Bapak Ketua BPMPS beserta jajarannya, Ketua Yayasan Yosef, Bapak Ibu pengurus yayasan, tim dari BMPS dan tim dari LP3 UNESA, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu calon ya, peserta Selsi BCKS
BMPS Provinsi Jawa Timur ini yang telah berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan sangat baik sekali dalam mensukseskan kegiatan seleksi substansi BCKS Moda Daring ini. Yang ketiga, kami dari LPD UNESA menerima calon peserta sebanyak 495 peserta dari 235 yayasan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah melewati tahapan seleksi administrasi, termasuk verifikasi dan validasi dengan Simtendik, dan sekarang sudah mulai ke tahap seleksi atau seleksi substansi bakal calon kepala sekolah. Adapun rangkaian kegiatan seleksi BCKS Moda Daring BMPS Provinsi Jawa Timur ini rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus tahun 2021. Jadi kami berharap semoga Bapak Ibu peserta seleksi substansi BCKS Moda Daring ini dapat mengikutinya nanti kegiatan dari awal sampai akhir, tetap disiplin, komitmen, dan mengikuti petunjuk. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar serta memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan lulus semua. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Selanjutnya yang saya hormati, mohon berkenan kepada Ibu Jana untuk menjelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan seleksi substansi BCKS Moda Daring ini. Monggo Bu Jana dipersilahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cendrawasih burung Papua. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wah. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Karwanto. Nah, sekarang untuk teknisnya ini Ibu Jana. Maka para peserta silakan mempersiapkan catatan-catatannya. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan saya akan memberikan 1-2 termin, tetapi kalau akan ditanyakan lewat chat juga dimungkinkan. Dipersilahkan Bu Jana, bagaimana apa yang harus disiapkan secara teknis. Monggo. Oke, terima kasih Pak Karwanto dan Pak Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sugianto selaku Ketua BMPS Provinsi Jawa Timur beserta tim, ada Pak Kuku, Pak Nugroho, Pak Iwan, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Yang kami hormati Suster Ludovika Windu Puntari selaku Ketua Yayasan Yosef Ferdinand Demet beserta timnya. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta pertemuan daring pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan nikmat kesehatan yang luar biasa, walaupun secara daring kita berkoordinasi, kalau tidak ada nikmat kesehatan mungkin tidak akan terjadi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim BMPS yang sudah berkenan menyediakan media Zoom untuk
berkoordinasi terkait pelaksanaan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan di luar Provinsi Jawa Timur. Saya singkat saja karena sudah dijelaskan panjang lebar baik oleh Bapak Sugianto, Pak Kuku, dan Pak Karwanto. Secara teknis sebenarnya simpel saja. Untuk peserta yang perlu disiapkan itu adalah laptopnya yang ada kameranya. Jadi kameranya nanti harus selalu on. Jadi tidak hanya nama saja. Itu terus sinyal harus stabil. Dipastikan apabila Bapak Ibu peserta mengikuti seleksi dari rumah, dipastikan sinyalnya stabil. Terus kalau langganan WiFi ya mohon dicek. Kalau beli paket data ya mohon disiapkan paket datanya cukup. Karena memang Microsoft Teams itu menurut teman-teman itu agak ini sih, kalau ke paket data cepat nyerapnya gitu loh. Jadi dipastikan aja supaya Bapak Ibu tidak terlalu panik ketika tiba-tiba sudah masuk, terus keluar, terlempar, dan seterusnya. Intinya nanti tidak boleh panik Bapak Ibu peserta, karena memang kalau sinyal itu gimana ya, kalau nggak stabil kan pasti keluar masuk. Jadi dipastikan stabil tempatnya, terus pakai datanya cukup. Kalau pakai WiFi sih biasanya memadai. Jadi Bapak Ibu, ini kan peserta terdiri dari Bapak Ibu guru, biasanya ngajar dari rumah, daring-daring. Jadi kemungkinan untuk pakai data dan sinyal semoga sudah teratasi, sudah bisa disiapkan. Untuk materi tidak ada yang khusus. Jadi untuk hari Sabtu, memang istilahnya pengenalan LMS. Dari LP2KS istilahnya seperti itu. Tapi nanti yang akan digunakan adalah media Microsoft Teams. Dan Bapak Ibu guru sudah terbiasa saya rasa. Karena saya punya anak sekolah itu pakainya Microsoft Teams. Jadi unggah tugas, apa tuh pakai Microsoft. Insya Allah tidak ada kendala yang terlalu sulit untuk peserta. Nanti juga akan ada penjelasan. Nanti penjelasannya itu akan disampaikan di masing-masing room. Jadi tidak seperti ini ya, satu, terus dijelaskan fitur-fiturnya tidak. Jadi nanti penjelasan penggunaan Microsoft Teams, pelaksanaan seleksi itu disampaikan di grup masing-masing peserta. Jadi nanti ini akan ada 20 room. 20 room, satu room itu bervariasi jumlahnya. Ada yang 21, 22, 23, maksimal 25. Itu nanti pembagiannya dari LP2KS. Nah, satu room itu nanti akan ada tim dari LPPKS dan tim dari UNESA yang akan mengenalkan Bapak Ibu peserta fitur-fitur Microsoft Teams, penggunanya bagaimana dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti penyampaiannya akan bisa mudah diterima oleh peserta. Tidak seperti ini jadi satu, tidak. Kalau pembukaan iya jadi satu, seperti ini melalui media Zoom. Tapi kalau untuk pelaksanaan itu akan langsung di room masing-masing. Di room masing-masing. Hari Sabtu pengenalan LMS itu langsung. Tidak ada pembukaan, jadi langsung nanti tim dari BPKS dan tim dari UNESA dengan peserta. Mungkin pengajar yang masuk. Itu langsung, mereka langsung menyampaikan tanpa ada seremonial. Nah, nanti hari Seninnya tanggal 2 Agustus itu ada pembukaan seremonial, terus lanjut ke pelaksanaan seleksi sampai tanggal 6 Agustus. Seperti itu nanti akan ada grup peserta juga, grup WA. Jadi nanti grup WA-nya juga per room. Jadi nanti koordinasinya lebih mudah, tim dari PPKS dan tim dari UNESA dengan peserta. Jadi tidak sesulit atau
serumit yang mungkin Bapak Ibu bayangkan ya, karena memang jumlahnya besar dan pelaksananya serentak, tidak bergelombang. Seperti itu. Terus untuk materi, seperti yang dulu saya sampaikan, tidak ada materi khusus yang harus dipelajari, hanya Bapak Ibu menyiapkan kesehatan, sarananya tadi itu yang sebutkan, seperti data dan sinyal. Sementara itu cukup Bapak dari saya, karena memang tidak ada teknis yang terlalu ribet. Semoga kita semua diberi nikmat kesehatan yang berlimpah, karena sekarang yang paling berharga adalah nikmat kesehatan. Walaupun uang banyak, sekarang juga yang paling penting adalah nikmat kesehatan. Jadi Bapak Ibu di sini jangan merasa terbebani. Saya harus lulus, nanti nggak lulus gimana, sudah tidak usah dipikirkan hal itu. Yang penting sekarang adalah nomor 1 kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelaksanaan seleksi ini dari awal sampai akhir. Untuk lulus tidak lulus, saran dari kami tidak usah dijadikan beban pikiran. Mengalir saja Bapak Ibu ikutin. Nanti kalau memang Bapak Ibu layak, berpotensi, pasti nanti akan ada hasilnya. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu Bapak Ibu. Salam sehat selalu, semangat, selalu bahagia. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Ya, salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Kemudian Bunda, kalau boleh saya singgulkan bahwa nanti saat tanggal 31 itu sudah berbentuk kelompok-kelompok, lalu pembukaan tanggal 2 Agustus itu menyatu, lalu kelompok-kelompok lagi, ingat ya Bunda ya? Ya. Jadi untuk nanti kelompoknya kapan Bunda kira-kira? Ya, nanti biasanya sebelum pelaksanaan. Kalau pengenalan LMS-nya hari Sabtu, kemungkinan hari Kamis, maksimal Jumat itu langsung akan ada grup WA. Jadi nanti peserta langsung join. Peserta langsung join kan, Bunda? Ya, langsung join. Berarti kalau nanti ada peserta yang tidak atau belum terundang join, ini bagiannya Mas Nugroho nih bacanya, yang nata-nata. Nanti grup BA joinannya itu nanti akan saya kirim semua ke Pak Kuku, nanti bisa disampaikan ke peserta. Nanti peserta tinggal join gitu aja. Siap. Lanjut, kira-kira dimulai jam berapa tanggal 31 itu? Ada pertanyaan ini. 31 jam 9. Sudah ada kan? Jadi 31 jam 9, tanggal 2 jam 9 itu sudah siap. Lalu kalau memang yang di Surabaya Microsoft Teams itu sudah familiar karena diwajibkan oleh Dinas Pendidikan. Tapi di kota yang lainnya ini yang saya belum paham. Ya, tapi saya yakin masih ada waktu 1 minggu, nah gitu ya. Maka kami mengadakan pertemuan Sabtu ini karena masih ada rentang 1 minggu, paling tidak teman-teman peserta itu mempelajari tentang Microsoft Teams, kan begitu ya. Baik. Atau mungkin bisa download dulu sambil nunggu aplikasi Teams-nya bagi yang belum punya atau yang belum ada di laptopnya, bisa download sambil menunggu. Nanti kan dia bisa mempelajari Teams seperti ini. Iya. Ada pertanyaan, apakah sama Google Classroom dengan Microsoft Teams? Ya, Google Classroom itu untuk mengunggah tugas, jadi tidak ada media seperti Zoom, tapi kalau Microsoft Teams ada media untuk Zoom seperti ini, jadi nanti bisa berinteraksi, bisa komunikasi live seperti Zoom. Kalau Google Classroom kan hanya mengunggah tugas aja, tidak ada media untuk virtualnya seperti ini. Izin bertanya kelompok bagaimana sudah tadi terjawab. Akun Microsoft Teams apakah peserta membuat sendiri atau dibuatkan panitia? Akun Microsoft Teams-nya. Nanti mungkin gabung, tinggal join aja atau menunggu saja boleh. Tapi kalau mau mempelajari sambil nunggu mungkin dia penasaran mungkin ya Bapak Ibu itu seperti apa boleh. Yang bagi yang belum mengenal, boleh itu download. Kalau ini pertanyaannya apakah membuat sendiri, ini kelihatannya sudah kenal tapi ini yang tinggal mempelajari. Halo. Baik, mungkin ada yang bertanya live. Adakah? Saya berikan kesempatan, silakan raise hand. Masih ada waktu 30 menit.
Kalau untuk tutorialnya nanti akan disampaikan di pengenalan LMS-nya itu istilahnya. Jadi tidak mungkin diajarkan sekarang karena memang beda nanti penyampaiannya. Ya. Perjalanan untuk seleksinya itu akan lebih detail di LMS. Tapi paling tidak teman-teman peserta ini sudah memiliki gambaran hari pertama itu saya harus apa. Tadi sudah diarahkan oleh Bu Jana untuk mempelajari MS Team, merupakan bagian dari Microsoft 365 itu kelihatannya kalau di Microsoft 365. Karena memang dari LPPKS itu Microsoft Team yang digunakan platformnya, bukan Google Classroom, tapi dari kerjasamanya dengan Microsoft. Saya sarankan pakai laptop ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai HP atau Android itu bisa, tapi asalkan Bapak Ibu bisa mengikuti sih tidak apa-apa, karena nanti ada instrumennya yang harus dikerjakan. Nanti kan akan disampaikan di Microsoft Teams. Kalau pakai HP, khawatirnya Bapak Ibu kesulitan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merasa kesulitan menggunakan HP ya silakan, asalkan nanti jangan panik. Kalau pakai laptop kan enak, terbacanya itu lebih jelas mungkin secara besar kecilnya huruf dan sebagainya. Kalau HP kan kecil banget. Tapi monggo, kita tidak memaksakan pakai HP atau laptop, asalkan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksinya, karena kan memang ada instrumen yang harus diisi, dikerjakan Bapak Ibu dan seterusnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan sekaligus juga ada informasi bahwa tutorial Microsoft Teams itu ada di YouTube. Ya, terima kasih informasinya. Apakah bisa menggunakan tablet untuk Microsoft Teams? Tablet itu berarti kan saktelenan gitu ya Bunda ya? Artinya, kayak HP gitu ya? HP tapi yang agak besar. Kalau kami sih, sebentar saya terima telepon, boleh ya dilanjutkan? Sambil ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga bisa kita handle ini ya. Tim sama dengan Google. Ya, pertemuan bisa dianukan itu, betul. Lalu ada 5 paket ya? Mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 5 paket, nah. Ya, terima kasih Bapak Lutfi, itu nanti surat yang tadi kami ada 5 paket dari Ustadz. Itu akan kami share. Ya, surat yang itu kami share. Oleh sebab itu hari ini kami itu juga mengundang pengurus yayasan itu supaya memberikan support begitu ya. Baik. Sudah tidak usah dibahas. Terima kasih Pak Yano. Oke. Apakah bisa menggunakan tablet Android? Tadi sudah disampaikan. Nanti kalau kekecilan, nanti kesulitan ada di Ibu Bapak sendiri. Sehingga kalau memang dibutuhkan support dari yayasan, mungkin akan dipinjami laptop begitu untuk prosesnya ya. Syukur alhamdulillah gitu ya. Ya bukannya tidak bisa, tetapi bisa, tapi nanti ada fitur-fitur yang nggak bisa terbaca. Jadi pertanyaannya Bu Fahma, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Jana begitu. Kenapa yang dipakai di sini MS Team? Saya kira pertanyaan Pak Yatno tadi sudah saya sambungkan. Artinya kerjasamanya LPPKS, penguatan kepala sekolah maupun bakal calon kepala sekolah itu platformnya menggunakan Microsoft Teams, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih. Dalam satu grup ada satu pembimbing ya Pak. Ya, begitu seperti yang dikatakan Bu Jana tadi ya. Room tadi akan didampingi satu pembimbing ya Bu Jana ya, itu. Tiap roomnya. Bertanya Pak Kuku. Bentar, silakan. Oke, silakan yang live bertanya. Monggo ya. Pak Antonius. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Sugianto, Pak Karwanto, Suster, kemudian ada Pak Kuku dan Bu Jana. Yang saya tanyakan yang pertama berkaitan dengan akun. Nah, tadi sebenarnya di chat itu ada apakah nanti akun dibuatkan dari panitia
untuk Microsoft Teams, apakah akun itu bisa akun pribadi atau teman-teman semua ini yang para guru ini pada dasarnya sudah mempunyai akun, ada yang menggunakan akunnya G Suite dan sebagainya. Apakah akun ini nanti ada akun khusus untuk Microsoft Teams ini? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita yang akan dimulai tanggal 31 nanti, apakah peserta sudah diwajibkan memakai pakaian yang sudah menjadi suatu kesepakatan, kayaknya ada pakaian putih, berdasi, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kuku yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Antara Sriadi, saya menjawabnya bisanya yang di belakang yang berpakaian. Di berpakaian nanti ada surat resminya, Bapak. Surat resmi mengatur tanggal dan jam. Sedangkan untuk yang akun, memang teman-teman guru Surabaya itu sudah memiliki akunnya itu yang digunakan untuk MS Team. Lah, apakah boleh menggunakan akun itu atau akan dibuatkan secara khusus yang ini nanti saya masih belum paham nih. Kita tunggu bicara sebentar. Baik, ini yang dari yayasan. Baik Pak, saya pikir tadi diundang kemari karena ada yang harus kami siapkan di yayasan. Ada yang disiapkan di yayasan adalah mensupport, mendukung baik perangkat semacam tadi disebutkan laptop atau apa gitu ya. Itu kan konkretnya begitu. Dan dukungan kuota ini jangan sampai terputus di tengah jalan ya. Dukungan kuota ini tentunya yang harus yayasan support ini ya. Itu. Baik. Mohon izin apakah bentar nunggu Jana. Rata-rata pertanyaannya itu pelaksananya mengingatkan antara. Nah, mohon informasi untuk tanggal 2 sampai dengan 6 Agustus pukul berapa pelaksanaannya? Karena mengingat di antara kami masih ada KBM. Secara resmi suratnya tertulis mulai jam 9. Gitu ya. Secara resmi suratnya tertulis jam 9. Gitu. Nah, akan di-share. Surat resminya dari LPPK akan di-share. Digunakan untuk menyampaikan hal itu ke kepala sekolahnya mungkin, ke yayasannya mungkin, itu nanti dianukan. Baik, pembagian peserta merupakan kewenangan LPPKS. Ya, oke, jawaban tadi. Mau tanya Pak Kuku, apakah Microsoft Teams berbayar atau free? Seperti Zoom, kan ada yang bayar, ada yang gratis. Baik, ini terkait akun, nanti akan kita tunggu Bu Jana. Mohon untuk diinfokan spesifikasi minimal laptop yang digunakan. 2 pertanyaan, akun dan perangkat. Mungkin ada lagi itu. Oh, ini sudah ada yang menginfokan ke kita. Kalau mau mengunduh tutorialnya MS Teams, itu ada di link yang telah disebutkan Ibu Lianita. Terima kasih Ibu Lianita membantu untuk memudahkan peserta yang lain mengunduh dan belajar di situ. Sekedar info Bapak bahwa peserta calon kepala sekolah ini sekarang ada yang sudah jadi kepala sekolah per bulan Juli kemarin. Oh, enggak apa-apa, tetap. Ya, aturannya meskipun sekarang sudah kepala sekolah, dia tetap ikutnya calon kepala sekolah. Baik. Ini motivasi dari Pak Karwanto, mungkin ada yang tidak membaca, saya mohon izin saya bacakan Pak Karwanto ini. Mungkin ada yang tidak membaca. Semoga Bapak Ibu peserta seleksi BCKS Muda Daring tetap sehat, semangat, memiliki motivasi yang tinggi, optimis, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, disiplin, komitmen, dan mengikuti petunjuk. Semoga kegiatan seleksi BCKS berjalan dengan sukses dan lancar, serta memperoleh hasil yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan lulus. Terima kasih Bapak motivasinya. Oke ya. Baik, masih ada lagi? Ya, wah ini sudah ada nih. Siapa dukung sepenuhnya karena yang mengirim memang
memang yayasan mendukung sepenuhnya, kepala sekolah mendukung sepenuhnya untuk APK kedua. Terima kasih doanya Pak Arwanto, amin. Berarti kami masih menyimpan 2 pertanyaan Bu Jana. Kalau sudah sebentar. Kami masih menyimpan 2 pertanyaan yang membutuhkan. Yang pertama tentang akun. Kalau sudah memiliki akun, itu apakah boleh menggunakan akun sendiri atau memang akun itu ditentukan oleh LPD UNESA, itu yang pertama. Lalu spesifikasi speknya laptop yang digunakan atau menggunakan standar Windows berapa begitu atau apakah ada? Mungkin itu yang menjadi dua yang masih gantung. Terima kasih Pak Kuku, mohon maaf tadi itu anak saya dari pondok nelpon karena saya nggak bisa nelpon balik. Jadi kalau anak saya telepon saya angkat karena dia ngapunten nggih. Jadi gini, untuk laptop yang harus bagaimana tidak ada spek khusus asalkan ada kamera. Terus biasanya sih Windows 10 ya. Atau mungkin sekarang yang punya laptop yang belum pernah menggunakan Microsoft Teams, dicoba aja mendownload. Kalau bisa, berarti bisa digunakan. Gitu. Terus untuk, mohon maaf tadi sempat terlewatkan, apalagi nggih? Akun. Jadi akun itu akun. Kalau Surabaya sudah memiliki, apakah menggunakan itu atau nanti ada akun baru begitu? Untuk akun nanti disampaikan ketika pengenalan LMS. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun, dibiarkan aja dulu akunnya. Bagi yang belum tidak perlu panik. Laptopnya di ini aja, dicoba mendownload Microsoft Teams itu bisa atau tidak. Ya, oke. Saya kira itu. Jadi tetap yang sudah punya tetap ditahankan dulu. Akan lebih detail dan lebih jelas di tanggal 31 dan tadi dipastikan di tanggal 31 nanti tidak berkumpul sejumlah 495 seperti ini, tapi sudah akan dibagi kelas-kelas dan tiap kelas itu ada 1 pendamping, begitu ya Bunda nggih? Satu kelas ada 2 dari PPKS 1, dari UNESA 1. Jadi nanti yang akan mengawal Bapak Ibu peserta. Jadi nanti tiap hari yang ngopiak-ngopiak, Bapak Ibu kok belum masuk ke tim, Bapak Ibu akan dihubungin. Terus Bapak Ibu mau mengisi daftar hadir, nanti akan dipandu oleh tim. Jadi satu room itu ada 2 orang tim, dari PPKS 1, dari UNESA 1. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik. Intinya sekarang itu kesehatan disiapkan dulu, terus habis itu baru laptopnya disiapkan, seperti itu. Terima kasih Bunda, lebih jelas dan lebih detail, dan ini kelihatannya Pak Nugroho yang senang ini Bunda, karena Pak Nugroho berarti nanti tanggal 31 sudah HP-nya nggak tuing lagi. Oke, jadi nanti peserta kalau nanya ya ke tim, ya grup kelas, langsung ke grup kelasnya. Misalkan ini gimana caranya ini nanti dijelaskan di grup kelas. Oke, siap. Pak Nuk jelas ya ini Pak Nuk ya? Pak Nugroho monitor. Siap. Oke, masih mendengar. Baik, itu yang diharapkan. Lalu untuk akun tadi kembali, apakah akun itu resmi? Bukan resmi, akun itu berbayar atau gratis? Tentu seperti Zoom. Nah, kalau jenengan kami undang Zoom begini, meskipun Zoom jenengan itu gratis, itu kan masih bisa mengikuti lancar, artinya tidak terputus sampai 40 menit. Tetapi kalau jenengan penyelenggara itu kan akan mati. Artinya kalau tadi sudah disampaikan secara tersurat, Bapak Didu akan diundang, gitu kan? Kalau diundang berarti sebagai peserta seperti Zoom ini, terlepas itu gratis ataupun tidak. Baik, Pak Suyatno, raise hand. Monggo Ustaz. Disilakan Pak Suyatno. Terima kasih Pak Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karwanto dan lain kan atau apa ya mungkin Pak Kuku berkaitan dengan peserta Pak Kuku. Kira-kira
ini saya lihat kan sudah final, artinya sudah sudah direkrut dari bulan Maret kalau salah. Ya. Nah ini andai kata Pak Kuku ya, ada penambahan peserta itu apakah masih diperbolehkan? Ini sebenarnya dulu Pak Kuku. Satu tambahan. Nah, itu ya. Kemudian ini harapan saya selaku pengurus sebuah Yayasan Ma'arif di Mantep Lamongan ya. Ini kira-kira harapan dari pengurus ini, kalau dalam proses ini ya, karena kita itu mengharapkan yang terbaik, semuanya lulus begitu Pak ya. Andai kata ini pengandaian, ada yang atau bagaimana kira-kira Pak Kuku, perbaikan atau apa? Nah, mohon untuk ada semacam jaminan bahwa kita nanti diupayakan ya. Ini mungkin kurang pakar saya tanyakan, tapi paling tidak kalau ada harapan semacam itu ya, harapan saya tidak ada banyak kendala. Andai kata ada kendala, kira-kira masih diupayakan begitu ya Pak Kuku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yana. Untuk tambahan peserta yang sekarang ini mau didaftarkan itu memungkinkan tidak, Bu Jana? Gini saya jawab. Untuk ini sudah final, intinya sudah ini. Karena PKS sudah ditandatangani, terus dana juga sudah ditransfer. Terus nanti ada mungkin gelombang berikutnya Bapak bisa ikut. Oke. Jadi biar tidak bergerak terus nanti datanya juga kan kalau sudah ini tertata semua ini sampai di LP2KS juga sudah tertata. Terus nanti semoga Bapak Ibu lulus semua, nggih, kami juga berharap lulus semua. Tapi yang namanya seleksi itu pasti ada yang beberapa yang memang tidak layak dan layak seperti itu. Jadi mohon tidak dijadikan beban. Yang penting Bapak Ibu sekarang itu jangan ditanya nanti kalau nggak lulus gimana. Yang penting sekarang bikin Bapak Ibu tuh siap-siap untuk seleksi, terus berpikiran positif, saya lulus gitu aja, punya keyakinan seperti itu. Jadi tidak panik dan tidak menjadi beban untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tetap happy, tetap semangat, tetap menjalani semuanya ini dengan baik-baik saja, tanpa ada pikiran gimana kalau nggak lulus dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting sekarang satu-satu aja dulu, yang penting seleksi dulu, seperti itu. Ya, kalau ada dikenaikan, kalau yang nggak naik kelas kan mengulangnya. Ya, mengulang itu bisa remedi, nanti bisa dikumpulkan mungkin jadi satu, terus nanti tapi itu kami tidak berharap ada yang ngulang, makanya kami tidak akan membahas di pertemuan ini supaya tidak jadi beban bagi Bapak Ibu, karena kami juga berharap Bapak Ibu itu lulus semuanya seperti itu. Ya. Terima kasih. Wah ini. Siap. Semoga nanti ada gelombang 2 ya, gelombang 2. Ini kelihatannya Mas Iwan sudah siap menghandle untuk pendaftaran gelombang 2. Proses. Assalamualaikum. Pak Kuku, ada salam dari Pak Bob yang sering. Oke, terima kasih, salam balik. Ini saya dan Pak Bob itu kemarin itu mengikuti pelatihan Microsoft 365 yang level 100 atau apa ini ya. Ternyata ada gunanya nih Pak Bob. Baik, terus terang saya berterima kasih sekali. Makasih. Waktunya udah kira-kira semoga nanti gelombang kedua ada, gitu Pak ya. Oke. Tolong pengalamannya kemarin jam 9 sampai jam berapa perkiraan Bunda supaya bisa mengalokasikan kalau perlu membawa bekal yang 1 rantang atau 2 rantang kalau sampai malam kan 3 rantang. Untuk pengenalan LMS itu 3 JP. 3 jam 3 apa 6 ya? 6 kayaknya. Jadi tapi nanti kalau ada istirahat akan dikasih jeda. 1 JP-nya kan 45 menit. Jadi mungkin sekitar 3-4 jam gitu ya. Jadi nanti mungkin sebelum ke pengenalan LMS, Bapak Ibu sarapan dulu pagi itu. Terus malamnya laptopnya dicas, baterainya dipastikan. Kalau nututi pagi dicas, dia pagi dicas. Terus kalau memang di rumah kan lebih fleksibel. Kalau memang di rumah nanti bisa minum, makan di samping-samping boleh. Jadi nanti kalau ada rehat sejenak,
bisa minum nggak jauh-jauh mungkin ngambilnya. Kalau memang ada izin kemana kan nanti disampaikan di grup kelasnya itu, misalkan nanti kan akan dipandu, misalkan Bapak Ibu yang mau ke kamar kecil atau gimana pasti akan diberitahu. Dan itu sudah umum sih, aturan umum ketika kelas belum dimulai pasti Bapak Ibu sudah siap lah ibaratnya sarapan dulu, terus mengkondisikan siap di depan laptop, berarti ya mengikuti yang ada yang diarahkan oleh Bapak Ibu asesor, terus Bapak Ibu tim, seperti itu. Jadi mudah sih, sebenarnya simpel aja. Kalau untuk istirahat, misalnya dikasih tahu kok, sekian Ibu rehat sebentar untuk sholat atau untuk apa. Tapi kalau memang lanjut, ya nanti kesepakatan di kelas itu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Jana. Ini ada masukan yang terakhir dari Bu Siti Masurroh. Mohon info materi yang diujikan. Nah, ini kalau materi yang diujikan bukan seperti PPKN atau... Iya, padahal sudah saya sampaikan loh itu. Waktu pertama, koordinasi pertama itu tidak ada materi khusus. Itu karena ini level manajerial sekolah, jadi nanti potensi Ibu yang akan digali. Untuk soal-soalnya gimana ini tidak ada undang-undang gimana tidak. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan kesehatan, terus nanti laptop, fisik mungkin fisik walaupun di rumah tetap fisik itu dituntut karena kalau nggak sehat nanti Bapak Ibu kesulitan mengikuti daringnya, Zoom-nya seperti itu. Jadi tidak ada soal matematika seperti apa, tidak, karena ini yang digali potensi kepemimpinan seperti itu. Jadi tidak jadi beban gimana ya nanti soalnya atau materinya, nggak usah dipikir Bu, nanti dijalani aja seperti itu. Jadi artinya menggali apa yang sudah ada dimiliki oleh peserta. Betul. Terus nanti ada contoh, misalkan soal pertama seperti ini. Jadi kalau kita CAT itu kan ada contohnya ya, ada petunjuknya. Kerjakan soal ini seperti ini petunjuknya. Nanti akan diberi petunjuk sama Bapak Ibu asesor. Oh, soalnya ini kerjakan seperti ini, pasti diberi petunjuk. Jadi tidak kesulitan kok, insya Allah tidak kesulitan. Ya, Bu Jana. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau tiba-tiba lampu padam, listrik PLN-nya padam? Itu nanti akan dibahas di grup saya kira. Iya, ya memang kendalanya kalau daring itu selain sinyal, pakai data, tentunya listrik. Semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, segera memberitahu di grup kelas. Di grup kelas, di chat. Wilayah teknis kelas ya Bunda ya? Iya, langsung di kelas. Jadi apapun, teknis apapun, langsung disampaikan, ditanyakan di grup kelas masing-masing. Karena sudah teknis itu, tidak bisa tanya ke kelas sebelah, nggak bisa. Jadi di kelasnya masing-masing sudah dikunci. Yeah. Jadi lebih mudah penanganannya, tidak general umum jadi satu gitu. Terima kasih. Yeah. Jadi ada penanganan kelas yang tentunya kebijakan kelas A kalau berbeda dengan kelas B ya juga tidak perlu diperdebatkan karena memang betul. Itu kelas, pengelolaan kelasnya itu. Karena di situ ada asesor, jadi asesor memegang penuh kendali seleksi seperti itu. Siap, terima kasih. Pak Kuku, harapan saya setelah ini ada gelombang yang kedua. Wah, ini belum jalan sudah minta gelombang 2 Pak Karwanto ini. Siap Pak Yatno, siap. Ini kami siap mengelola. Siap 86 Pak. Siap 86 lah. Ini dari Pak Karwanto juga siap 86. Waktu ujian tadi sudah dijelaskan berkali-kali, waktu ujian dimulai atau waktu pelaksanaan dimulai jam 9 sampai dengan satu harinya paling nggak 6-7 jam pelajaran nih Bunda. Satu harinya. Oh, kalau nanti seleksinya enggak sampai yang pengenalan LMS yang agak lama memang. Oh ya, Yang hari Sabtunya, yang tanggal 31 Juli. Kalau tanggal 2 sampai tanggal 6 itu paling 2-3 jam, tergantung nanti kelancaran pelaksanaan di kelas masing-masing kan tidak sama. Mungkin ada yang cepat selesai, ada yang agak mundur, agak ini karena kan mungkin terkait sinyal peserta kan bisa masuk lagi atau gimana kebijakan asesor di kelas masing-masing. Jadi nanti memang tidak sama. Semoga tidak sampai malam enggak mungkin. Paling ya 2-3 jam itu. Paling lama 4 jam tergantung sinyal Pak. Jadi misalkan 20 orang gabung nih. Yang 15 orang lancar, yang 5 kan
lempar masuk, terlempar masuk kan kasihan. Terkadang juga ada kebijakan asesor di kelasnya masing-masing, ditunggukkah masuk lagi atau gimana, seperti itu. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Jana tadi, bahwa secara umum yang harus disiapkan adalah kesehatan, agar Bapak dan Ibu tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 itu tidak ada gangguan fisik. Itu pertama. Kalaupun ada gangguan teknis atau fisik atau teknis, tetap koordinasinya pada kelas masing-masing. Kalau kemarin pendaftaran koordinasinya itu ke kami, tapi ini adalah ke kelas masing-masing. Karena di sana seperti yang disampaikan Bu Jana tadi, ada asesor yang memiliki kewenangan di kelas itu. Yang tentunya kelas itu juga tidak sama dengan kelas yang lainnya, tidak berbeda. Bentar, ini ada tanggal 26 harus siap terus. Ya Allah. Ya siap terus Bapak Ibu, jam 9 sampai 3-4 jam tadi ya. Ini tanggal 2 sampai tanggal 6. Bu. Sering-sering ini Pak memantau di grup, nanti kalau sudah ada grupnya. Di situ akan disampaikan semua informasi, apakah Bapak Ibu peserta jam berapa gabungnya, selesainya, nanti akan diinfokan semua. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Awang. Pertanyaan dari Pak Awang itu nanti dikelola kelas ya Pak. Jadi segala sesuatu yang bersifat kelas itu nanti akan diputuskan di kelas itu. Ini dari Bengkulu. Oh, terima kasih banyak atas informasi. Semoga semuanya lancar. Amin, Bu Sisil. Terima kasih. Maaf, apakah mungkin jamnya diundur sekitar jam 10? Ini kelihatannya tidak ada tawar-menawar karena langsung dari LPPKS. Karena pembelajaran di sekolah biasanya jam-jam segitu sudah mulai berkurang. Nyuwun ngapunten. Kalau ini kaitannya dengan pelaksanaan jam mengajar, saya yakin kalau surat itu dan Bapak Ibu sudah ditunjuk, diberi mandat oleh yayasan maupun sekolah, itu saya kira bisa diatur lah. Saya kira diatur. Karena kalau mengubah jam, itu yang diubah bukan jam kita, tapi jamnya LPPKS dan lain sebagainya. Kalau mengubah jam kelas kan, jam sekolah kan hanya khusus satu sekolah gitu ya. Tapi kalau mengubah ini mundur itu banyak yang terkait gitu ya. Saya kira bisalah kelas atau sekolah itu dikelola. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Karwanto, Bu Jana tentang persiapan ini. Inilah yang kemarin yang kami janjikan kepada peserta. Sebelum tanggal 31 kami akan mengumpulkan yang tentunya untuk pembekalan apa yang harus disiapkan di tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 nanti. Tapi yang lebih penting lagi, kami panitia dan BMPS tadi sudah menyerahkan kepada LPD. Nah, selanjutnya koordinasi itu nanti setelah tanggal 31 tentunya dengan LPD. Lebih khususnya dengan kelas masing-masing. Lalu kami tetap akan mengawal dan mendampingi. Gitu. Bukan berarti setelah kami serahkan, kami patahkan. Enggak, kami tetap akan terbuka, menerima masukan, menerima pertanyaan-pertanyaan, nanti kami bisa teruskan ke LPD yang bisa kami bantu. Tetapi kalau tanya soal yang keluar apa, ya saya tidak akan menyampaikan. Bu Jana aja juga nggak tahu, apa sekali saya Bu Jana gitu ya. Kadang-kadang kan begitu. Tapi di sisi lain bahwa proses-proses itu. Sekali lagi tentunya. Ini Pak Kuku mungkin saya bisa menambahkan. Bapak Ibu peserta supaya tidak kepikiran, tidak usah belajar undang-undang, rumus-rumus kebangsaan, TWK, CAT seperti itu, TWK, TIU, apalagi itu. Nggak usah belajar itu, nggak usah. Biar tidak terbebani. Yang penting Bapak Ibu menyiapkan kesehatan, karena masih saya lihat banyak chat tentang tanya materi tidak perlu dipikirkan materinya. Ibaratkan Bapak Ibu pasti bisa menjawab. Pasti itu. Karena tidak ada rumus, tidak ada soal menggunakan rumus, hitung-hitungan, pasal-pasal, tidak ada. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan kesehatan laptop, itu aja. Nggak usah mikir yang lainnya.
Biar tidak memang tidak ada soal seperti itu, memang tidak ada. Saya pastikan tidak ada pasal-pasal dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak usah kepikiran, ya, karena saya lihat masih banyak yang merasa kok nggak di-share ya kisi-kisinya mungkin ya, nggak usah di. Karena mesti bertanya itu. Oke, terima kasih Pak Kuku, monggo. Terima kasih. Lalu informasi kepada seluruh peserta, surat resmi dari LPPKS akan kami share di grup WA. Dan itu panjenengan gunakan untuk meminta izin ke kepala sekolah atau ke yayasan. Bagi teman kami, kalau sampai Jumat tanggal 30 belum mendapat informasi masuk grup apa atau kelompok apa, tolong dari Pak Karwanto mungkin ada kata penutup, Bu Jana, Pak Gi mungkin. Saya akan Pak Karwanto terlebih dahulu. Ya, Pak Karwanto. Seperti yang saya jelaskan di chatting gitu Bu ya, di room chat, semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus semua, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Itu Bapak Ibu, singkat saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kuku. Oh, terima kasih Pak Karwanto. Bu Jana? Ya cukup kalau dari saya pribadi, semoga kita semua diberi kesehatan yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya Bapak Ibu, diberi kedamaian dan kebahagiaan. Yang penting itu, jadi tidak usah panik dan tidak usah berpikiran bermacam-macam. Berpikiran positif saja, tetap semangat agar semuanya berjalan dengan lancar. Demikian dari saya Pak Kuku, terima kasih. Mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya nggih apabila ada penjelasan dari saya yang kurang memuaskan. Insya Allah nanti di grup kelas masing-masing Bapak Ibu akan lebih mendapatkan penjelasan secara rinci. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jana, Pak Ki, monggo. Dari saya pertama terima kasih Pak Karwanto, Bu Jana yang telah memberi pencerahan yang luar biasa. Kelihatannya para calon peserta ini puas dengan pencerahan dari Bapak Ibu tadi. Kemudian sehubungan dengan permintaan apa himbauan apa harapan dari peserta untuk dihadirkan gelombang kedua. Tentu ini kami pertimbangkan nanti dengan teman-teman ya. Dan bagaimana nanti respon juga dari para yayasan-yayasan yang karena yang punya guru ini yayasan ya, ini kami pertimbangkan. Tetapi ada pekerjaan yang ini pekerjaan kan kalau seleksi substansi ini selesai kan pekerjaan belum selesai, belum tuntas. Karena harapannya kan sampai ibu bapak itu lulus diklat. Ya, sebelum lulus diklat kan belum secara ini kan belum bisa memenuhi ketentuan Permendikbud 6 tahun 2019. Jadi setelah lulus seleksi substansi, ibu bapak nanti harus diklat. Nah ini kan juga tugas dari BMPS. Setelah harapan kami semua lulus, kemudian semua bisa ikut diklat sehingga baiknya sama-sama puas. Itu dari kami. Sekali lagi terima kasih semuanya. Calon peserta juga kelihatannya perhatian luar biasa. Para pengurus yayasan dari
LPD, Unisa, terima kasih Pak Karyanto, Jana, dan mohon tidak jemu-jemu menerima pertanyaan dan juga yang sifatnya koordinasi dengan kami dari BMPS. Ya. Terima kasih. Tentu banyak hal yang kurang berkenan. Kami dari BMPS dan tim minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sukses untuk penyelenggara semua. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Gi. Dari paparan tadi selalu diakhiri dengan 2 kalimat. Yang pertama adalah terima kasih. Maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam kegiatan ini. Yang kedua adalah mohon maaf. Sekali lagi atas nama teman-teman di kepanitiaan, saya mohon maaf kalau saat menerima melayani proses sampai dengan terlaksananya seleksi nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya bersama teman-teman mohon maaf. Dan untuk persiapan besok, marilah kita berusaha semaksimal mungkin biar Tuhan Allah yang menyempurnakan apa yang menjadi niat-niat baik kita. Saya kira demikian. Pertemuan ini saya kira cukup. Sudah ada yang menutup tadi. Terima kasih penjelasannya membuat hati kami adem. Statement Bu Jana yang terakhir tadi menenangkan. Tidak ada ini, tidak ada ini. Menenangkan, membuat adem. Sehingga imun meningkat dan kita tetap sehat. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BMPS. Salam Cempaka Putih. Salam Cempaka Putih. Salam BMPS. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Izin les nggih Bapak Ibu. Monggo, makasih Bu Jana nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Sugi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin